Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwafillah, Bapak, Ibu-ibu, para pemirsa, kita lanjutkan kajian kita, kajian nomor 11 jilid 1, bab 1, halaman 74. Dari kitabnya Sirah Nabawiyah karya Ustadz Dr. Firanda Dirja LCMA Hafizahullah. Kita lanjutkan sifat-sifat Rasulullah nomor yang ke-22 halaman 74. Sifat lembut Rasulullah SAW dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Arab Badu yang kencing, buang air kecil di masjid. Para sahabat yang melihatnya pun langsung menghardiknya. Namun Rasulullah SAW melarang tindakan para sahabat tersebut dengan berkata, "Da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw zanuban min ma'in fa innama buistum muyassirina walam tub'atsu mu'assirina." Ya, jelas Rasulullah di sini kelihatan kelembutannya pada umatnya. Padahal orang Baduy ini buang air kecil di masjidnya Nabi. Apa perbuatan Nabi? Yaitu biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air. Sungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. Fa'in nama bu'istum, padahal yang diutus Nabi, tapi di sini digunakan oleh Nabi untuk kalian juga kalau sesuai dengan perbuatan Nabi sebagai utusan juga, utusan Nabi maksudnya, meniru utusan Allah. Fa'in nama bu'istum muyassirina, sungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. Hadis riwayat Bukhari nomor 220, Muslim 687. Agung sekali sifatnya Rasulullah SAW. Lihatan di sini. Ke-23, sifat lembut Rasulullah SAW terhadap pelaku maksiat yang bertaubat. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki yang telah melakukan dosa berciuman dengan seorang wanita. Lelaki tersebut pun menyesal dan akhirnya mendatangi Rasulullah SAW menanyakan kafarat dari perbuatannya tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dan dirikanlah salat, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Surat Hud ayat 114. Alhamdulillah, dari hadis dan ayat ini
kita mendapatkan penjelasan. Lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ayat ini untukku? Rasulullah SAW menjawab, untuk seluruh umatku. Ya, untuk seluruh umatku. Hadis riwayat Bukhari nomor 526, Muslim nomor 2763. Jadi jelas ya, bahwa Islam itu mudah, Allah Maha Pemaaf, Allah lagi Maha Pengampun. Ya, begitu lembutnya Rasulullah di atas bimbingan Allah. Ya, orang yang dosa lalu taubat, ya, dia akan mendapatkan ampunan, maaf dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan ayat hadis ini, ayat dan hadis tadi menjelaskan untuk seluruh umat manusia, untuk umat ya Nabi Muhammad SAW, maksudnya orang Islam sampai hari kiamat. Begitu. Sifat yang ke-24, sifat lembut Rasulullah SAW terhadap musuhnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, Assalamu alaika, Assalamu alaika, semoga kebinasaan menimpamu. Ya, jahat ya Yahudi. Ya, diajarkan salam tapi dia rubah menjadi Assalamu alaika. Gitu. Dengkinya nggak ketulungan sampai kubun-ubun istilahnya. Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha pun paham apa yang mereka katakan. Karena kesal maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab perkataan mereka, Alaikumussamu wal la'natu. Ya. Semoga kalian tertimpa kebinasaan dan mendapatkan laknat. Ya, begitu. Ini jawaban Aisyah dalam rangka membela suaminya, dalam rangka membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sekedar suaminya ini Rasul dan Nabi yang dimuliakan oleh Allah, ya, dimuliakan oleh para sahabatnya, dimuliakan oleh para istrinya. Mendengar hal ini Rasulullah SAW pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, Mahlan ya Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Tenanglah wahai Aisyah, tenanglah wahai Aisyah, sungguhnya Allah mencintai kelembutan di setiap perkara. Ya. Rasulullah tidak memuji Aisyah atas pembelaannya kepada dirinya. Bahkan Rasulullah menasihatinya. Mahlan ya Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Tenanglah wahai Aisyah, sungguhnya Allah mencintai kelembutan di setiap perkara. Aisyah radhiyallahu anha pun menjelaskan kondisinya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu. Ya, Rasulullah balik bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Ya, yaitu binasalah assalamu alaikum. Rasulullah SAW menjawab, faqad qultu wa alaikum, sungguh aku telah menjawabnya, wa alaikum, ya, dan atas kalian juga. Ya, cukup itu, sudah melebihi. Ya, Rasulullah bijak sekali. Ini dalam hadis riwayat Bukhari 6256 dan Muslim 2165. Yang ke-25, sifat lembut Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin dan dalam masalah ibadah. Hal ini sebagaimana dikisahkan ketika Mu'adz radhiyallahu an mengimami kaum muslimin dengan membaca surat yang panjang. Mu'adz radhiyallahu an.
Akhirnya ada seorang yang mengadukannya hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW mengingkari perbuatan Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW pun berkata, ya, ya Mu'adz, afattanun anta? Ya Mu'adz, afattanun anta? Au afatinu? Au afatinun? Salasa mirar. Ya, 3 kali. Walaula sallaita bisabbihisma rabbik wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabiru wad dha'ifu wa dzul hajjah. Ya. Ini nasihat Rasulullah kepada Mu'adz yang salatnya ya panjang. Wahai Mu'adz, apakah engkau tukang membuat fitnah? Wahai Mu'adz, apakah engkau tukang membuat fitnah? Wahai Mu'adz, apakah engkau tukang membuat fitnah? Ya, 3 kali. Andai saja engkau salat dengan baca surat Al-A'la, sabisma rabbikal a'la, Asy-Syams, Al-Lail. Karena sungguhnya orang-orang tua, orang-orang lemah, dan yang memiliki hajat keperluan salat di belakangmu. Ya, ini hadis Bukhari, riwayat Bukhari nomor 705 dan Muslim nomor 465. Jadi jelas di sini hendaknya para imam memperhatikan makmum, bahwa ada makmum yang lemah, orang yang mempunyai keperluan, orang yang mungkin contohnya anak kecil, ibu-ibu yang punya anak kecil lalu nangis anaknya, ya Rasulullah mempercepat gitu. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan kondisi kaum muslimin dalam ibadahnya. Begitu juga dalam riwayat lain, ketika Rasulullah SAW mengimani salat, lalu beliau mendengar suara tangis seorang anak, maka Rasulullah SAW pun bersabda, Inni ladakhulu salata uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa khaffafu min syiddati wajdi ummihi bih. Aku memasuki salat dengan maksud untuk memanjangkannya. Lalu aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Lalu kuringankan salat karena aku sadar atas kegusaran ibunya terhadapnya. Ya, inilah kelembutan hati seorang pemimpin, seorang Rasul, memperhatikan sekecil-kecilnya. Hadis riwayat Bukhari 667 dan Muslim 470. Ini contoh-contoh yang bagus untuk umat, untuk para imam, para pemimpin dalam sholat. Tidak boleh asyik sendiri, ya, tanpa memikirkan makmumnya. Ya, dia harus melihat keadaan makmumnya, merasakan ya keberatan mereka. Atau kalau sekali panjang bagus, ya, misalkan tidak adanya halangan, orang-orang biasa di situ ya bermakmum dengan imam yang panjang, silakan. Tapi begitu dia dengar ada keluhan, langsung dia singkatkan salatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Surat Al-Anbiya 107. Banyak sekali teladan dari Rasulullah SAW tentang sifat kasih sayangnya. Di antaranya kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ya, kita lanjut di halaman 78. Ya, dari 77.
sifat kasih sayang Rasulullah. Sifat kasih sayang Rasulullah, sungguhnya Allah mengutus Rasul sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, ini yang ke-26. Sifat kasih sayang Rasulullah SAW, sungguhnya Allah SWT mengutus Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah berfirman, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya, dalam surat Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Banyak sekali teladan dari Rasulullah SAW tentang sifat kasih sayangnya, diantaranya kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mu'minin illa wa ana awala bihi fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum. An-nabiyyu awala bil mu'minina min anfusihim. Fa ayyuma mu'minin mata wa taraka malan falyarithhu asabatuhu man kanu wa man taraka dainan aw daya'an falyatini fa ana maulah." Tidak seorang mukmin kecuali aku adalah lebih utama untuknya di dunia dan di akhirat. Bacalah jika kalian mau. Yang artinya Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Quran surah Al-Ahzab ayat 6. Maka siapa saja dari orang yang beriman wafat dan meninggalkan harta, maka yang mewarisinya adalah ahli warisnya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau keluarga yang membutuhkan, maka datanglah kepadaku, karena aku adalah walinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2399 dan Muslim 1619. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap musuhnya disebutkan ketika Rasulullah SAW ditolak, maka beliau berjalan dengan hati yang sangat sedih hingga tidak sadar bahwa dirinya telah sampai di Qarn As-Sa'lib. Qarn As-Sa'lib. Ketika Rasulullah SAW mendongakkan kepalanya ke atas, beliau mendapati dirinya sedang dinaungi oleh awan, ya. Beliau dinaungi oleh awan. Setelah diperhatikan, ternyata malaikat Jibril ada di sana. Malaikat Jibril memanggil Rasulullah SAW dan berkata, "Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadap ajakanmu. Dan dia telah mengutus malaikat penjaga gunung agar engkau dapat menyuruhnya untuk menghancurkan mereka sekehendak hatimu." Ya, ini waktu dakwah di Taif. Lalu datanglah malaikat penjaga gunung memanggil Rasulullah SAW dan mengucap salam kepadanya sambil berkata, "Wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Dan aku, malaikat penjaga gunung, telah diutus oleh Rabbmu untuk menemuimu guna melaksanakan apa yang engkau kehendaki. Jika engkau menghendaki, maka aku akan menutupkan dua gunung ini kepada mereka." Ya. Mendapatkan tawaran ini, Rasulullah SAW justru bersabda, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yusriku bihi syai'a." Bahkan aku sangat berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3231 dan Muslim nomor 1131.
795. Ini kejadian ketika Rasulullah ditolak waktu dakwah di Taif. Ya, anak-anak kecil mengejeknya dan lain-lain. Para pemimpin juga mengkhianatinya. Ya, 2 gunung hadir. Bayangkan. Dua malaikat penjaga gunung hadir untuk Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak memanfaatkan itu. Artinya memaafkan kaumnya. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap para wanita. Rasulullah SAW sangat memperhatikan perkara wanita. Di antaranya beliau SAW memotivasi kaum muslimin untuk menjaga para anak wanita dan berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Madi betuliya minal banati bisyai'in wa asana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak wanitanya, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ya, ini hadis riwayat Bukhari nomor 1418 dan 2629. Rasulullah SAW juga memberikan wasiat kepada para lelaki untuk berlaku baik kepada wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Wastausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dila, wa inna awaja syai'in fid dila'i a'la, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu lam yazal awaj. Wastausu bin nisa'i khaira." Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Sungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan suatu yang paling bengkok yang terdapat pada tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Jika kamu berusaha meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya. Namun jika kamu membiarkannya, maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5186 dan Muslim nomor 1468. Makna istausu adalah usikum, aku mewasiatkan kepada kalian. Lihat Tuhfah Al-Ahwadhi, ya, buku 4 jilid 4 273. Begitu Ustadz Firanda mengutip ya hadis tersebut. Kita lanjutkan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Dikisahkan bahwa ada seorang lelaki melihat Rasulullah SAW mencium seorang anak kecil. Lelaki tersebut pun merasa heran dan bertanya, "Kalian mencium anak-anak kalian, sedangkan kami tidak pernah mencium anak-anak kami." Rasulullah SAW pun menjawab, ya. Dikisahkan bahwa ada seorang lelaki melihat Rasulullah SAW mencium seorang anak kecil. Lelaki tersebut pun merasa heran dan bertanya, "Kalian mencium anak-anak kalian, sedangkan kami tidak pernah mencium anak-anak kami." Rasulullah SAW pun menjawab, "Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah?" Apakah aku memiliki apa yang telah Allah cabut dari hatimu berupa sifat kasih sayang? Ya. Ini hadis riwayat Bukhari 5998. Artinya aku tidak mampu untuk menjadikan sifat rahmat itu di hatimu, rahmat di hatimu selain Allah, ya, Azza wa Jalla, ya. Setelah Allah Azza wa Jalla mencabutnya. Kalau Allah sudah cabut sifat rahmah, ya, sifat kasih sayang dari seorang hamba, ya apalah kuasa Nabi, ya, untuk mempertahankannya. Tidak, ya, begitu maksudnya. Apa aku memiliki apa yang telah Allah cabut dari hatimu berupa sifat kasih sayang? Ya, artinya Rasulullah tidak sanggup. Ini hak mutlak Allah mau naruh kasih sayang di hati seorang.
Ya Nabi hanya mendakwahkan, mencontohkan. Seperti tadi beliau mencontohkan mencium cucunya, anaknya, gitu, anak kecil. Demikian juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW menangis ketika cucunya meninggal hingga air matanya keluar. Maka salah satu sahabat Rasulullah SAW pun bertanya mengenai ini. Rasulullah SAW pun menjawab, Hazi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadih wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama'a. Ini merupakan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di hati-hati hambanya. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1284 dan Muslim 923. Jadi jelas Rasulullah ya utusan yang penuh kasih sayang. Ya. Dan dicontohkan kepada musuhnya, pada orang beriman, pada badui, pada anak, gitu. Rasulullah SAW juga bersabda, Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil. Ya, yaitu ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 1919 dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap kaum du'afa. Rasulullah SAW sangat memperhatikan urusan orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW menjadikan para du'afa sebagai sebab pertolongan dan kelapangan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, Ubghuni du'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum. Carikanlah untuk orang-orang yang lemah, yaitu du'afa, karena kalian diberi rezeki dan pertolongan disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Ya, hadis riwayat Abu Daud nomor 2594 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ya. Orang-orang du'afa mempunyai fungsi mendoakan dan lain-lain. Ya, begitu. Yang menjadi sebab Allah menolong kita dari kasih sayang kita kepada mereka, menolong, membantu semampunya. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap hewan. Kasih sayang Rasulullah SAW tidak hanya kepada manusia saja, namun kasih sayang Rasulullah SAW juga sampai kepada hewan. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh hewan hanya demi untuk senang-senang dan bermain-main. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berlaku lembut terhadap hewan. Meskipun ketika ingin menyembelihnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha wal yuhidda ahadukum syafratah fal yurih dzabihatah. Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Ini hadis riwayat Muslim 1955. Bahkan Rasulullah SAW melarang keras menyembelih hewan dengan senjata yang tumpul. Rasulullah SAW bersabda, Aturidu an tumitaha mautatan hal hadatta syafrataka qabla an tudji'aha. Apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Tidakkah engkau menajamkan pisaumu sebelum membaringkannya untuk disembelih? Ya, ini hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya nomor 7570
dan beliau menyatakannya sahih. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap benda mati. Dikisahkan bahwa dahulu Rasulullah SAW terbiasa berkhutbah dengan berpegangan pada batang pohon kurma. Ketika dibuatkan mimbar, maka Rasulullah SAW beralih pada mimbar. Lalu batang kurma tersebut menangis hingga Rasulullah SAW mendatanginya dan memeluknya. Akhirnya batang kurma tersebut pun tenang. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam ahtadinhu lahanna ila yaumil qiyamah." Seandainya aku tidak memeluknya, maka niscaya ia akan terus menangis hingga hari kiamat. Ya, begitu indahnya sifat Rasulullah kepada benda mati pun dipeluk lalu diam batang kurma tersebut. Hadis riwayat Ahmad nomor 13.363 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Wallahu alam. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam bacaan ayat, hadis dan qaul ulama. Demikian, semoga kita dapat mengambil manfaat yang banyak dari kitab ini, buku karya Al-Ustadz Dr. Firandar Dirja LCMA Hafizahullah, dan kita doakan keberkahan usia, harta, dan anaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.